Baik, kita akan coba bahas ya dari awal bagaimana cara membuat aplikasi pada website Glide Apps ini dengan memanfaatkan bantuan Google Sheet atau Excel. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu database-nya atau data-data yang akan kita butuhkan nanti dalam aplikasi absensi online tersebut. Di sini kita butuhkan 3 tabel. Kita sudah bikin 3 tabel, yaitu tabel karyawan, tabel absen, kemudian ada tabel status. Nah, di tabel karyawan ini berisi nama-nama karyawannya ya, mulai dari ID, nama, email, sampai foto. Kemudian di sheet absen atau tabel absen nanti ada tanggal, email, nama, status, kemudian keterangan jam datang, jam pulang, dan lokasi. Nah, untuk status ini nanti itu isinya seperti izin, hadir, cuti, dinas luar, dan sakit. Nah, untuk lebih mempermudah dalam pengisian status ini, kita bikin satu tabel lagi atau satu sheet lagi yang berisi status. Ya, kita buat di sini yang kita butuhkan. Hadir, sakit, izin, dinas luar, TK, atau cuti. Dan agar lebih mempermudah nanti dalam mengkoneksikan dengan Glide Apps-nya, pastikan Bapak Ibu sudah memberi nama filenya ya. Di sini saya beri nama absen online CV. Caranya cukup klik 2 kali untuk mengganti nama, kemudian kita ketikkan. Nah, jika sudah selesai untuk datanya, sekarang kita impor ke Glide Apps-nya. Oke. Jadi tugas sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat akun pada Glide Apps menggunakan Gmail-nya. Dan perlu saya tekankan juga lagi untuk emailnya, pastikan Bapak Ibu menggunakan email yang sama di Google Sheet dan Glide Apps-nya ya, agar data yang ada di Google Sheet kita itu bisa dikoneksikan ke Glide Apps kita. Ya, pastikan akun Gmail-nya sama. Oke, sekarang kita bikin aplikasi baru di bagian New Apps ini ya. Kita klik. Nah, sekarang karena kita ingin mengimpor data dari Google Sheet, maka kita pilih Start with datanya Google Sheet. Kemudian klik Continue. Selanjutnya kita pilih yang bawah ini ya, yang versi free-nya atau gratisnya, import Google Sheet once. Kemudian kita klik Continue. Nah, otomatis nanti data yang sudah kita bikin di Google Sheet akan tampil di sini. Ya, itu maka saya perlu tekankan, pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Gmail yang sama. Oke, sekarang kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih select. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika nanti sudah tepat akun Gmail yang kita gunakan sudah sama, maka otomatis dia akan muncul di sini ya. Di sheet yang ada di sini ya, yang ada di Google Sheet, itu dia akan menjadi tabel pada Glide Apps. Nah, kita coba cek karyawan. Nah, di sini ada karyawan ya, ada 3 orang. Karena di sini kita juga memasukkan 3 orang. Oke, kita coba lihat datanya. Oke, sudah sama ya. Oke, langkah pertama kita akan atur nih tampilan untuk karyawannya. Untuk pengaturannya Bapak Ibu bisa gunakan pilihan yang sebelah kanan ini ya. Di sini ada beberapa pilihan dari card, list, tabel, dan sebagainya. Nah, kita tinggal pilih mana kira-kira yang sesuai dengan fitur yang akan kita buat. Nah, kira-kira yang tepat yang ini ya, stylenya card ini. Nah, ini ada bagian kosong. Ini kita akan isi dengan foto ya. Isi dengan foto. Oke, kita coba masuk lagi ke tab data. Nah, di sini sudah ada kolom foto. Bapak Ibu bisa menambahkan fotonya di sini langsung ya. Oke, kita hapus dulu yang ini. Delete. Nah, tapi sebelum kita memasukkan foto, kita harus ubah dulu
tipe atau type foto ini, kolom foto ini. Kita klik 2 kali di judul kolomnya, kemudian kita ganti type-nya menjadi image atau gambar ya. Kemudian kita klik save. Selanjutnya untuk menambahkan foto, kita cukup klik saja pada kolom atau baris yang ingin kita tambahkan. Nah, kemudian kita pilih fotonya. Misal saya contohkan ini ya. Klik open. Nah, otomatis sudah masuk di sini. Kita coba lihat layoutnya. Nah, di sini belum tampil. Kita perlu lakukan pengaturan ya di sebelah kanan tadi. Untuk title-nya, ID karyawan, kemudian description, nama, kemudian image-nya kita ubah jadi foto. Ya, kita ubah image-nya jadi foto. Otomatis sekarang fotonya sudah tampil di sini. Nah, untuk yang foto yang lain ini caranya sama. Kita bisa langsung klik di sini ya, masukkan di sini. Oke, kita hapus dulu yang ini. Atau bisa juga Bapak Ibu masukkan fotonya di bagian layout ini ya. Caranya misalnya di nama karyawan ini kita klik, kemudian pilih edit. Nah, di sini tinggal kita masukkan fotonya. Nah, di sini type-nya juga masih teks ya untuk layout. Jadi kita perlu lakukan pengaturan juga seperti tadi. Caranya kita hapus dulu yang sudah ada ini, kemudian kita tambahkan komponennya. Kita ambil yang komponennya image picker ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita klik dan kita pilih fotonya. Misalnya yang ini. Kita tunggu sampai sukses, kemudian jika sudah sukses baru kita klik yang submit. Oke, kita coba back. Nah, otomatis sudah tampil ya fotonya. Ini juga sama, Bapak Ibu bisa langsung ubah di sini atau bisa juga dari data tadi. Kita ubah di sini saja, edit, kita pilih fotonya, kita ambil contohnya ini, kemudian kita klik submit. Oke, sudah ya. Nah, sekarang jika kita ingin menambahkan karyawan, bisa diklik tombol tambah ini ya, tombol plus ini, kemudian kita ketikkan saja di sini data karyawannya, misalnya BLK 004, kemudian namanya misalnya Ali Usman, kemudian untuk emailnya. Nah, untuk emailnya pastikan email yang di-entrykan adalah email karyawannya ya, atau email pegawainya. Nah, pastikan saat memasukkan email di sini kita memasukkan email pegawainya ya. Karena nanti dia akan login menggunakan Gmail yang sudah kita daftarkan di sini ya. Jadi kalau emailnya nggak sesuai dengan email karyawannya, maka dia nggak akan bisa mengakses aplikasi ini. Misalnya ini emailnya aliusman@gmail.com. Oke, jenis kelaminnya kita isi laki-laki, jabatan misalnya instruktur. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, fotonya sama seperti tadi ya. Karena untuk fitur tambah karyawan ini belum kita ubah. Kita ubah dulu, kemudian tambah image. Kemudian kita pilih fotonya, misalnya kita samakan saja yang ini. Jika sudah, kita tunggu sampai selesai, kemudian kita klik submit. Nah, otomatis nanti dia akan masuk ke sini ya, dan di data dia juga sudah masuk nih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan langsung di sini ya, di new row ini, atau bisa juga dari sini langsung. Nah, tinggal diisi, kemudian terakhir submit. Nah, ini sudah cocok ya. Jadi kita untuk pengaturan ini cukup di awal tadi saja. Oke, ini kita hapus lagi, kita klik, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Delete.
Oke. Sekarang misal untuk karyawannya sudah cukup ya, sudah cukup semua karyawannya, kita lakukan pengaturan agar tampilannya lebih bagus ya, dan tidak semua user atau pengguna nanti bisa untuk menambahkan karyawan. Untuk menambahkan ini hanya kita sebagai admin saja. Maka kita perlu hilangkan yang ini, tombol tambah ini, kemudian search ini kita juga hilangkan. Caranya Bapak Ibu masuk ke collection karyawan dulu ya, pastikan kita pilih komponennya yang tepat, kemudian kita masuk ke menu action, kita nonaktifkan yang add itemnya sama edit ini. Nah, otomatis nanti tombol tambahnya hilang ya. Selanjutnya untuk menghilangkan search ini, kita masuk ke menu option, kemudian kita hilangkan yang ini. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk sebuah aplikasi itu ada tampilan awalnya ya, atau halaman depannya yang berisi beberapa menu. Jadi nggak langsung masuk ke menu karyawan ini. Jadi untuk menambahkan menu baru yaitu dashboard tadi, kita harus tambahkan tabel dulu ya. Kita harus tambahkan tabel dulu. Kita masuk ke menu data. Ke tab data ini, kemudian kita klik tanda plus di atas, kemudian pilih yang blank tabel. Jarang mabuk. Nah, kita pilih blank tabel, kemudian kita ganti namanya, misalnya kita ganti dengan menu ya, menu. Nah, kemudian di bagian tengah ini, kita ubah juga nama kolomnya, kita klik 2 kali di name ini, kemudian kita kasih nama menu juga, save. Kemudian kolom-kolom ini kita isi dengan menu-menu yang akan kita tampilkan. Misalnya yang pertama yaitu dashboard ya, menu dashboard, kemudian ada menu absen, kemudian ada menu report atau laporan. Nah, sudah, sekarang kita pergi lagi ke tab layout untuk tampilannya. Nah, sini belum tampil ya, kita perlu memanggil tabel yang sudah kita bikin tadi. Kita ambil tanda plus, kemudian screen from data, kemudian kita pilih menu. Nah, otomatis dia akan tampil ya di layout. Sekarang kita atur lagi untuk tampilannya, stylenya kita pilih yang curve saja, kemudian ukurannya kita perkecil. Pastikan kita harus pilih dulu ya komponennya di sini. Kemudian kita pilih curve. Kebesaran ya. Tabel enggak. Curve kita coba minimal. Nah, ini ya, kita ambil yang size-nya yang S saja. Oke. Nah, untuk yang di bawah ini ya ada dua ya, dashboard, absen, dan report. Ini kita hapus saja yang di bagian bawah. Kita caranya di menu description kita ambil custom. Kita ambil custom. Nah, untuk image-nya ya, ini kan kurang menarik ya, nggak ada logo, nggak ada gambarnya. Kita bisa tambahkan icon. Caranya sama, kita masuk ke menu data. Nah, kita tambahkan satu kolom di sini ya. Kita tambahkan kolom baru. Caranya kita klik aja tanda tambah yang sebelah kanan ini untuk menambahkan kolom. Kemudian kita kasih namanya icon. Kemudian tipenya kita ubah ya. Karena kita ingin memasukkan foto atau gambar, maka kita ubah menjadi image. Kemudian kita save. Selanjutnya kita upload. Klik 2 kali. Untuk dashboard kita pilih logonya. Nah, untuk ikonnya Bapak Ibu bisa download aja ya di internet. Kemudian open.
Dan untuk absen juga kita klik, kita ambil yang upload saja, kita upload dari komputer, kemudian kita pilih logonya misalnya ini. Selanjutnya yang terakhir untuk report, kita bisa juga ambil dari stock image yang ada di website Glide Apps ini. Misalnya report icon. Oke. Mungkin ini cocok ya, kita ambil yang ini. Coba kita lihat lagi di layout. Nah, ini masih belum tampil fotonya, berarti kita perlu lihat settingannya di item data ini ya. Nah, ini belum tepat ya. Image-nya masih di menu, seharusnya itu di kolom icon. Nah, otomatis sekarang sudah tampil untuk logonya. Kita sesuaikan lagi. Nah, ini lebih bagus ya tampilannya. Sekarang kita hilangkan ini tanda tambah ini sama set ini. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik di sini, kemudian kita masuk ke action tadi ya, action. Kemudian kita nonaktifkan untuk add sama editnya. Kemudian untuk search ini letaknya di option, kita matikan juga. Oke, yang menu ini kita hapus saja. Itu ada di detail ini ya, detail kita hapus saja. Oke, sudah. Sekarang kita tambahkan di bagian atas ini nama kantornya ya, nama aplikasi dan nama instansinya. Caranya di komponen kita tambahkan, yaitu di bagian title ini kita pilih yang cover ini. Nah, ini posisinya masih di bawah. Untuk memindahkan ke atas, kita tinggal klik, kemudian kita tahan dan tarik ke atas ya, tarik ke atas. Otomatis dia akan pindah ke atas. Sekarang kita ganti namanya, untuk title kita ganti misal dengan nama aplikasinya absensi online. Nah, untuk subtitlenya kita ganti juga, kita ambil custom, kita ketikkan nama instansinya misalnya BLK Pasaman Barat. Oke, sudah ya. Untuk ikonnya ini dia menggunakan ikon dashboard ya, kita ubah saja image. Kita ambil yang upload image. Kita upload logo kantornya, misalnya ini. Oke, sudah. Sekarang kita ganti yang background yang di belakang ini. Nah, jadi untuk mengganti ini kita lakukan di bagian header image ini ya. Kita klik saja di sini, kita pilih yang upload lagi, kemudian kita cari yang di bagian stock image saja. Kita ketikkan keywordnya misalnya background. Nah, jadi terserah Bapak Ibu ya, bisa diupload di komputernya, bisa dari URL yang ada internet, atau bisa dari stock image ini. Nah, kita pilih saja salah satu, misalnya yang ini. Nah, sudah, kita close. Oke, untuk tampilannya bisa kita atur juga. Nah, mungkin seperti ini. Nah, sini biar lebih rapi kita kasih spasi ya, jarak. Caranya di komponen kita cari di layout ini, kita ambil yang separator. Nah, ini posisinya di bawah, kita klik, tarik, tahan dan tarik ke atas. Kita letakkan di antara title dan collection. Nah, di dapat di sini ya. Ukurannya bisa disesuaikan mau small, medium, atau large. Kita ambil yang small saja. Oke. Ini masih banyak yang kosong ya. Mungkin kita bisa tambahkan lagi di sini untuk menghubungi admin ya, menghubungi admin kantor atau instansinya. Kita klik tambah pada komponen, kemudian kita cari di bagian kontak. Kontak. Nah, ini ada ya di bagian action kontak. Nah, oke. Nah, kita tinggal ubah saja. Kita sesuaikan yang dashboard ini, kita ganti misalnya dengan hubungi admin. Di labelnya ya. Teks yang di atas ini kita ambil custom. Kita ketikkan saja hubungi
admin. Oke, yang label menu ini kita hapus saja. Oke, biar lebih kelihatan saya coba atur dulu untuk temanya. Saya coba yang gelap. Nah, sekarang kita tinggal atur di bagian icon-icon ini ya. Ini ada untuk telepon, SMS, dan email. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah klik ya untuk komponennya yang tepat, itu yang di action row ini, kontak. Nah, kita ubah di bagian action nih. Yang 3 ini adalah pembagian atau keterangan dari yang ini ya, yang logo yang 3 ini. Untuk menghubungi, mengirim pesan, atau mengirim email. Kita mulai dari untuk yang logo telepon ini. Kita klik di sini, kemudian ini detailnya call, kemudian ikonnya sudah tepat. Nah, kita ubah di bagian phone number ini ya. Kita masukkan nomor HP adminnya. Kita ambil custom, kemudian kita masukkan nomor HP-nya, misalnya ini. Nah, jika sudah, nah, otomatis nanti ketika user atau pegawai mengklik ini, maka otomatis akan langsung keluar nomor adminnya ya, langsung dipanggil. Lanjut untuk yang di tengah, yang SMS. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengubah untuk terhubung ke WA, bisa kita ganti saja WA, kemudian ikonnya kita pilih yang cocok untuk logo WA yang ini ya, di samping Facebook ini. Nah, phone numbernya kita ambil custom. Oh iya, tunggu. Yang kompos SMS ini kita ubah dulu ya, karena ini untuk ngirim SMS. Jika ingin untuk terhubung dengan WA, kita pilih di bagian communication ini, kita ambil yang share link. Nah, kemudian datanya baru kita ambil custom. Nah, di sini kita inputkan link untuk terhubung dengan WA admin. Cara untuk menambahkan WA kita coba search di Google, ini sudah saya cari tadi ya. Cara menambahkan link WhatsApp adalah dengan menggunakan format ini. https wa.me nomor teleponnya. Kita copy saja. Dan kita tempel di sini. Nah, kita ganti nomor teleponnya dengan nomor telepon admin. Nomor WA adminnya. Oke. Itu ya. Yang terakhir untuk email, sama kita ambil yang di bawah ini. Nah, di sini ikonnya sudah. Nah, to ini yang kita ubah ya. Di bagian atas ini kita ambil custom, kita ketikkan email adminnya. Admin absen@gmail.com. Yang di bawah ini boleh Bapak Ibu kosongkan saja, jadi nanti pegawai yang akan mengisinya secara manual. Oke, sekarang sudah kita atur untuk bagian ini. Nah, di bawah ini nanti kita tambahkan tampilan diagram ya, diagram report atau rekap absen semua pegawai per harinya, per hari itu. Mungkin ini nanti ya, karena kita belum melakukan pengaturan di bagian absennya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tabel karyawan. Kita akan mengatur tombol absen di bagian sini ya, di bagian karyawan ini. Nah, kalau sekarang ini posisinya kita sebagai admin, kita bisa mengakses semua data karyawan. Tapi ketika kita share ke pegawai atau karyawan, maka seharusnya dia hanya bisa mengakses akunnya masing-masing ya. Jadi dia tidak akan bisa mengakses akun karyawan lain. Jadi kita perlu lakukan filter di sini. Caranya kita klik dulu komponennya, komponen karyawan ini. Kemudian di bagian option kita pilih yang filter data ini ya. Kemudian kita klik add filter. Kita klik OK saja.
Nah, di sini kita gunakan email ya sebagai primary key-nya. Kita ambil email karena setiap pegawai itu memiliki email yang berbeda ya. Di atasnya email, kemudian di bawahnya kita ambil is. Nah, jika emailnya is adalah, kemudian di screen kita pilih email juga. Nah, jadi jika emailnya adalah email yang terdaftar di data tadi, maka dia akan bisa melihat datanya. Jadi selain data yang ada pada emailnya, maka dia tidak akan bisa mengakses. Oke, logikanya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang yang tampil adalah data yang punya email saja, ya, email yang sesuai dengan datanya. Nah, kita coba atur tampilannya. Ini karena banyak ruang kosong yang kita coba ubah ukuran tampilan karyawan ini. Kita coba geser ke bawah. Kita ambil yang XL saja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Modelnya juga bisa Bapak Ibu sesuaikan untuk stylenya. Oke. Jika sudah pas, kita tambahkan di bawah ini tombol ya. Tombol untuk absennya. Ya, kita tambahkan tombol absen. Caranya kita masuk ke pilihan komponen ini, kita cari button. Cari button di bagian action ya. Nah, di bawah sini. Nah, ini ada dua button, yang satu button, kemudian yang satu lagi button block. Yang button ini cuma satu tombolnya, yang ini dua. Kita ambil yang dua saja, dua tombol, yang satu tombol untuk absen masuk, yang satu lagi absen pulang. Nah, saya tampil di sini, baru kita atur. Kita atur dulu untuk stylenya, kita pilih yang tiles ini ya. Baru kita ubah, ada dua ya, primary dan secondary. Yang primary ini kita ubah jadi absen masuk, yang satu lagi absen pulang. Caranya kita klik saja di sini. Yang pertama kita atur dulu untuk absen masuknya. Titelnya kita ubah. Yang primary ini kita ganti jadi absen masuk. Nah, ikonnya kita pilih saja yang ada di sini. Kira-kira panah ini ya untuk masuk. Nah, untuk perintahnya sekarang open link itu kita ganti ya. Kita pilih di bagian navigation. Kita ambil yang show form screen. Nah, dan sudah kita coba atur. Kita klik dulu absen masuk. Nah, otomatis nanti akan tampil semua data yang ada pada kolom absen ya. Nih, di sheet absen ini. Dari tanggal, email, nama, sampai lokasi. Nah, dia akan tampil di sini. Tapi kita perlu lakukan pengaturan karena kita mau untuk tanggal, kemudian jam pulang, jam datang ini dan lokasi ini diisi otomatis ya. Jadi karyawan nggak bisa ngisi manual. Karena kalau diisi manual percuma saja kita bikin aplikasi ini ya, karena bisa direkayasa juga. Jadi kita perlu hapus dulu beberapa pilihan yang di sini. Kita tanggal nanti atau emailnya juga maunya otomatis, nama juga otomatis. Nah, yang status ini nanti dipilih, yang keterangan nanti diisi manual. Jam datang kita hapus, yang jam pulang kita hapus juga karena kita mau otomatis, dan lokasi juga kita hapus dulu. Oke, jadi sekarang tinggal status dan keterangan. Nah, yang untuk status ini kita kan sudah bikin pilihan ya di sheet status. Nah, dari hadir, sakit ini sampai cuti. Jadi nanti kita bikin agar si pegawai atau karyawan hanya memilih saja ya tanpa mengetikkan. Karena jika mengetikkan secara manual ada kemungkinan kesalahan ya dalam pengejaan. Jadi kita hapus dulu, kita ganti tipenya jadi choice ya. Di bagian komponen kita ambil yang choice ini. Oke, sekarang kita pindahkan posisinya di atas. Oke, sekarang itu dia akan ditulis ke kolom tanggal pada absen. Nah, ini kurang tepat ya, seharusnya dia akan masuk ke kolom status. Jadi perlu kita ubah di sini. Kita pilih yang sesuai. Kita ambil status.
Nah, source-nya atau sumbernya itu adalah dari status ya, dari kolom status. Kita coba lihat. Nah, otomatis sudah masuk di sini ya, status tadi. Sekarang kita ubah tampilannya. Di bagian style ini kita pilih yang chips. Nah, jadi karyawan tinggal milih saja nih, apakah dia hadir, sakit, izin, TK, dan sebagainya. Oke, untuk keterangan kita lanjut ke bawah. Bagian keterangan kita lihat apakah sudah cocok. Sudah ya, sudah cocok dengan kolom keterangan. Selanjutnya kita tambahkan lokasi. Nah, kita gunakan fitur di komponen ini ada namanya location. Jadi dia akan membaca titik GPS atau lokasi si pegawai saat mengambil absen. Jadi dia berada di mana gitu. Nah, kita pilih aja location. Nah, kita sesuaikan lagi apakah sudah tepat untuk kolomnya. Kita lihat di sini, ini akan disimpan ke tanggal. Jadi kurang tepat, kita ubah dulu. Kita sesuaikan, dia akan masuk ke kolom lokasi. Nah, jika sudah, baru kita tambahkan untuk tanggal dan jamnya ya. Kita ambil yang current date or time nih ya. Jangan yang date or time yang di atas, tapi yang current. Yang di bagian special values ini kita ambil current date or time. Nah, kita cocokkan oke ya untuk kolom tanggal. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi current date or time ini untuk jamnya. Kita tambahkan, kita ambil lagi current date or time. Oke, sudah ya. Tapi kolomnya kita sesuaikan, dia akan masuk ke kolom jam datang. Oke, tanggal sudah, jam datang sudah. Sekarang kita tambahkan nama dan email karyawannya. Kita tinggal pilih di sini ya, di values from screen ini. Kita ambil nama, kemudian kita tambahkan satu lagi email. Nah, ini kebalik ya untuk kolomnya. Nanti kita ubah lagi, di kolomnya kita pilih nama. Dan untuk email kita pilih juga yang email. Oke, sudah. Sekarang kita coba tes ya. Kita coba tes untuk absen masuknya. Dia hadir, keterangan boleh dikosongkan, kemudian use current location-nya kita aktifkan, kemudian kita submit. Oke, sudah sukses. Kita cek apakah sudah terbaca di bagian absen. Oke, sudah masuk ya. Fandi Septian hadir, jam datangnya ini, lokasinya ini. Nah, di sini untuk tanggalnya masih ada waktu ya. Sementara kita maunya untuk kolom tanggal hanya tanggal saja dan kolom jam datang ini hanya jamnya saja. Kita lakukan pengaturan di sini. Kita klik di judulnya, di judul kolom kita klik 2 kali. Kita ubah tipenya dulu ke date and time. Nah, di bagian display ini, kalau kita mau tampil tanggalnya saja, berarti kita pilih yang date only. Kemudian kita save. Oke, cocok ya yang untuk di kolom tanggal hanya tanggalnya saja. Sekarang di kolom jam datang. Kita atur juga, kita ubah dulu type-nya, kita ubah ke date and time, kemudian di bagian display-nya kita ubah, kalau mau jam saja berarti kita ambil yang time only. Oke, otomatis nanti yang muncul di sini cuma jamnya saja. Begitupun jam pulang kita langsung ubah saja. Klik 2 kali di judulnya, kemudian kita ambil date and time, type-nya, kemudian part-nya, karena mau jamnya saja kita ambil time only. Oke, cocok ya. Sekarang kita lakukan pengaturan untuk tombol absen pulang ya di secondary ini. Kita klik dulu komponennya, button ini, kemudian kita masuk yang action yang di bawah ini. Secondary-nya kita ganti title-nya jadi absen pulang. Kita hapus dulu yang ini, kita ubah absen pulang. Nah, ikonnya kita pilih kebalikan dari absen masuk ya. Kita pilih yang panah ke atas. Oke, sudah. Sekarang yang notifikasinya kita ambil notification seperti yang tadi, kita pilih yang show from screen. Oke, sekarang kita klik
Nah, kita lakukan pengaturan yang sama dengan absen pulang masuk tadi. Kita hapus dulu yang ini ya, kita tinggalkan yang keterangan saja. Ini kita hapus, kemudian kita tambah choice untuk statusnya. Kita geser ke atas. Kita cocokkan kolomnya dengan kolom status. Nah, source-nya atau sumbernya yaitu dari tabel status. Stylenya kita ganti. Nah, sudah ya. Lanjut, lokasinya kita pilih di komponen, di konten ada location. Nah, kita sesuaikan kolomnya akan disimpan ke lokasi, kolom lokasi. Kemudian untuk tanggal dan jam pulang, kita ambil di special values, kita ambil current date or time, kemudian satu lagi untuk jam pulangnya, kita ambil juga di special values, kita ambil current date or time. Nah, ini sudah cocok tanggal, cuman yang di bawah kurang tepat, kita ganti ke jam pulang. Selanjutnya baru email dan nama ya. Kita pastikan pilih yang di sini ya, bukan yang user profile tapi yang home screen. Kita ambil nama, kolomnya kita sesuaikan nama. Oke, yang terakhir baru email. Oke, kolomnya sudah cocok. Oke. Sekarang kita coba ambil absen pulang. Hadir, kemudian keterangannya dikosongkan saja, aktifkan lokasi, kemudian submit. Oke, sukses. Kita buka di data apakah sudah masuk di kolom absen. Oke, sudah masuk ya. Jadi ini jam pulangnya dan ini dia jam datang. Lokasinya ini sama ya. Oke, sudah selesai kita untuk membuat tombol absen masuk dan absen pulang. Sekarang kita kembali lagi ke menu. Nah, di sini sudah kita bikin tadi 3 tombol yaitu dashboard, absen, dan report. Nah, kita maunya nanti ketika diklik tombol dashboard dia tetap di halaman awal ini, dan ketika diklik absen maka dia akan pergi ke menu untuk mengambil absen tadi, dan report ketika diklik dia akan menampilkan rekap absensi pegawainya. Caranya kita harus pilih dulu untuk menunya ya, pastikan tepat. Nah, yang ini ya, sekarang dia adalah collection menu. Nah, nanti ini ya, kita harus klik dulu di sini. Kemudian kita masuk ke tab action ini. Nah, kita pilih yang enable ya, enable advanced action. Kita klik. Kemudian di bagian item klik ini kita atur. Nah, show detail ini kita ubah action for menu ya, aksi apa yang akan kita lakukan ketika menu-menu ini diklik. Nah, kita ambil kemudian kita create new action. Nah, di sini ya kita akan lakukan logikanya. Kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan conditionnya. Nah, di sini menu. Jika menunya adalah gitu ya, yang diklik itu adalah dashboard. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika mengetik di sini ya, yang diketik di sini sama ya, atau sama persis dengan yang sudah Bapak Ibu entrikan di sini ya. Tulisannya, kemudian besar atau kecil hurufnya, jangan ada kesalahan ya. Jika ada salah satu ada yang salah satu huruf aja, maka otomatis nggak akan connect dia. Oke, di sini ada 3 ya, dashboard, absen, dan report. Dan itu menggunakan huruf besar semua. Oke, kita edit lagi. Ini sudah cocok ya, dashboard. Nah, di bawah ini apa yang akan terjadi ketika dashboard ini diklik gitu. Logikanya gitu ya. Kita klik di sini, maka kita pilih di sini navigasinya, kita ambil go to tab ya. Maka dia akan pergi ke tab gitu. Ke tab yang mana? Dia akan pergi ke tab menu ya. Karena kita maunya ketika diklik dashboard dia tetap berada di tab menu ini. Oke,
selesai untuk tombol 1. Kita lanjut tombol 2 yaitu absen dan report. Cara menambahkannya, kita klik di sebelah dashboard ini ada tanda titik 3 ini, kita ambil yang add conditional branch. Nah, ini kita ubah is jika menu yang ditekan is adalah absen, kemudian maka di bawah ini ya navigationnya kita ambil yang ini ya, from screen. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu jika menunya adalah report, maka dia akan pergi ke gitu ya. Kita ambil dulu yang from screen, nanti baru kita atur ya. Sudah, kita close dulu. Nah, kita coba tes ketika diklik di dashboard dia tetap di sini ya. Ketika diklik di absen, nah dia pergi ke sini. Nah, ini kurang tepat ya. Berarti kita kembali lagi ke tombol ini, kita ambil actionnya lagi, kita coba edit action. Nah, kita ubah di sini. Yang sebelumnya from screen, berarti kita coba pilihan yang lain. Kita ambil yang new screen ini. Nah, new screen di bawah ini ada pilihannya data apa yang akan ditampilkan gitu. Jadi kita mau ditampilkan data karyawan ya. Data karyawan berarti kita pilih karyawan. Kemudian yang di sini kita ubah juga. Kita mau tampilkan data absen. Nah, report laporan absennya. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu dicoba aja ya. Dicoba aja, nanti akan terlihat perbandingannya. Kemudian kita close. Oke, dashboard dia diklik tetap di menu awal atau dashboard, kita klik absen. Nah, dia masuk ke tombol karyawan tadi. Kita kembali lagi. Nah, ini yang menunya masih di pinggir ya. Kalau Bapak Ibu mau dia di pinggir sini, di kiri, caranya sama, kita klik dan tarik ke atas, kemudian lepas. Agar lebih gampang ya kita pindahkan ke kiri. Nah, ketika diklik report, maka dia akan masuk ke laporan absen. Kembali lagi ke menu. Oke. Di sini kita ubah ya, seperti yang tadi. Kita ubah dia masuk ke sini. Oke, atau kita samakan saja dengan yang dashboard tadi ya. Kita ubah dulu. Kita kembali ke collection menu. Di action tadi kita edit lagi. Kita pilih yang tab saja. Enggak langsung gitu ya. Show screen ini kita ganti navigasinya ke go to tab. Ke tab karyawan. Oke, mari kita coba absen. Otomatis dia sudah masuk ke sini langsung ya. Jadi di sini kita gunakan yang dashboardnya go to tab, yang ini juga go to tab karyawan, yang report ini yang new screen ya. Report ke sini, oke, udah cocok. Yang dashboardnya juga udah pas, yang absennya sudah masuk ke sini ya. Nah, sekarang kita tambahkan di bawah ini ya, di bagian yang kosong ini laporan persentase karyawan per harinya, berapa orang yang hadir, yang sakit, izin dan sebagainya. Caranya di menu komponen tadi kita cari yang grafik, yang ini ya, di bagian konten kita ambil yang radial ini aja. Oke.
Untuk sumbernya atau source-nya kita ambil dari absen. Ya, untuk titelnya kita ganti misalnya rekap absen karyawan. Nah, di bawahnya ada label ya. Label. Kita ganti agar lebih cocok. Kita coba status kemudian tanggal. Nah, jadi hadir 100% ya. Karena kebetulan yang ambil absen baru 1 orang. Jadi maka presentasinya 100%. Nah, ukurannya juga kita bisa ubah ya. Nih, ukuran lingkarannya. Nah, yang value ini kita matikan saja. Jadi cukup apanya aja, statusnya aja yang tampil ya. Oke. Jika ada yang mau diperbaiki lagi, misalnya seperti ini ya, tampilan menu di bawah ini. Yang untuk user status ini seharusnya ini tidak tampil ya di HP-nya karyawan atau HP pegawai. Jadi kita bisa mematikan saja atau menyembunyikannya dengan cara mengklik di sini ya, tanda mata ini untuk menyembunyikannya. Kemudian di status kita sembunyikan juga. Nah, yang untuk absen mungkin kita biarkan saja ya. Oke, bisa. Nah, jadi yang tampil nanti menu dan karyawan saja ya. Menu dan karyawan saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri, misalnya di bawah ini mau ditampilkan data pegawai semuanya atau mau ditampilkan kata-kata atau apa gitu ya. Nah, ini menu ya kurang tepat ya ikonnya. Kita bisa ganti tanda panah ini ya, yang lebih tepat. Kita pergi ke menu, kemudian di general kita ganti yang label ini. Kita ubah seperti ini yang lebih tepat. Kemudian yang untuk karyawan juga kita ubah ikonnya gambar orang ini aja. Nah. Oke. Nah, mungkin itu saja ya. Sangat mudah ya membuat aplikasi ini. Tinggal nanti mungkin pengembangannya saja. Yang penting Bapak Ibu sudah paham dulu konsepnya, bagaimana kita menggunakan Glide Apps ini ya, dan Google Sheet dalam membuat database-nya. Oke, sekarang kita bisa lakukan pengaturan apanya ya, tampilan di bagian setting, kemudian ambil appearance ini. Bapak Ibu bisa lakukan pengaturan yang sesuai. Oke, ini terserah aja ya, sesuai Bapak Ibu saja. Kemudian kita coba masuk ke pilihan privasi ini ya, privasi ini. Nah, di sini ada 2 hak akses, yaitu privat dan public ya. Kalau privat ini kita istilahnya terbatas ya untuk orang mengaksesnya. Kalau public ini jadi siapa saja bisa mengakses aplikasi kita nanti setelah kita publish. Nah, untuk kasus aplikasi absensi online ini kita ambil yang privat ya. Karena yang bisa menggunakan aplikasi ini hanya karyawan atau pegawai ya yang ada di instansi kita. Atau lebih tepatnya mereka yang ada di data karyawan ini ya. Karena nanti mereka akan masuk menggunakan Gmail yang sudah kita daftarkan di sini. Jadi yang bisa mengakses aplikasi kita nanti hanya mereka-mereka yang ada di data karyawan kita ini. Makanya kita pilihnya yang private ini ya, privat ini.
Nah, kemudian untuk usernya kita pilih yang di bawah, all email in table. Artinya semua orang yang ada di tabel mana? Tabel karyawan itu yang bisa mengakses aplikasi kita ini. Nah, selanjutnya di bagian user ini, user dan authentication ini kita perlu lakukan pengaturan juga. Sumbernya itu dari tabel karyawan. Dan untuk masuknya atau authentication-nya kita aktifkan yang ini ya, sign in with Google. Jadi dia harus masuk dengan Google atau akun Gmail yang sudah kita daftarkan di karyawan ini. Ya, jadi selain email ini nggak akan bisa masuk. Nah, jadi gitu ya konsepnya. Kita ambil yang user ini, kita aktifkan ini, yang ini kita matikan saja biar tidak rumit. Oke, ini tampilannya ya saat di HP pengguna. Oke, paling itu saja ya yang perlu kita lakukan pengaturan di sini, yaitu di name icon ini. Juga bisa untuk mengupload ya, mengupload icon atau logo dari aplikasi kita. Ini untuk tema, kemudian privasi, apakah kita mau private atau public. Kalau public ini contohnya untuk besok ya, kita akan bikin aplikasi kayak resep makanan gitu. Jadi itu bisa kita pilih yang public. Jadi siapapun bisa mengaksesnya tanpa harus login dengan Gmail. Kemudian yang terakhir kita perlu atur di sini ya. Oke, mungkin jika sudah pas rasanya Bapak Ibu bisa langsung publish. Caranya kita klik tombol publish di sini. Nah, ini ada ya nama aplikasinya. Bisa juga kita ubah ya, dihapus kemudian ganti. Kemudian kita klik publish. Kita tunggu. Nah, otomatis inilah ya link yang akan kita share atau kita copy ke karyawan atau pegawai. Nah, perlu saya sampaikan juga sedikit untuk kita yang menggunakan aplikasi Glide Apps yang gratis ini ya, versi gratis ini. Ada beberapa batasan, yaitu untuk user yang bisa disimpan atau kita input itu terbatas hanya 10 user. Jadi hanya 10 pegawai atau 10 karyawan yang bisa kita daftarkan gitu. Jika ingin lebih banyak, apakah puluhan atau ratusan pegawai, maka pilihannya Bapak Ibu bisa lakukan upgrade ya. Bisa lakukan upgrade aplikasinya jadi yang berbayar. Kita coba. Nah, ini ya yang upgrade. Nah, ini $60 per bulan ya. Jadi ini enggak ada batasan untuk usernya. Tapi kalau yang gratis ada batasan sebanyak 10 user. Nah, jika misalnya kita belum bisa untuk upgrade, tapi untuk pegawai kita ada sekitar 20 atau 30 orang. Maka solusinya kita bikin akun baru ya. Kita bikin akun Glide Apps baru menggunakan email yang lain ya. Jadi nanti yang 20 lagi kita bagi 2. Jadi nanti total ada 3 akun. Jadi nanti ada total 3 akun Glide Apps kita, di mana tiap-tiap akun itu ada 10 karyawan ya. Jadi gimana nanti tiap satu akun di Glide Apps itu bisa menampung 10 karyawan. Oke, mungkin itu ya alternatifnya jika kita belum bisa melakukan upgrade. Untuk pembelajaran sebaiknya kita gunakan yang gratis dulu ya. Jika ke depan Bapak Ibu bisa mengembangkan penggunaan Glide Apps ini, nggak apa-apa, ambil yang upgrade. Oke, sekarang kita lanjut yang untuk publish tadi. Nah, jadi yang karena kita sudah pernah publish ya, maka sekarang tombolnya berubah jadi share ya. Nah, jadi ini ya, link yang akan kita share, ke pegawai atau karyawannya. Oke, kita coba tes. Oke, Vanessa 2 kita coba tes.
ini ada pilihan install ya. Sekarang kita login versi web saja dulu. Nah, di sini ada pilihan continue with Google. Jadi kita harus login menggunakan akun Gmail-nya. Oke, berhasil ya. Karena akun saya ini, yang Gmail ini, fanisetian2@gmail.com ini, itu dia sudah terdaftar di dalam data karyawan ini. Nah, itu ya, makanya dia bisa login. Tapi kalau dia tidak ada di sini, maka dia tidak akan bisa masuk ke aplikasinya. Oke, seperti itu ya maksudnya. Nah, kita coba ubah tampilan untuk HP. Nah, tampilannya seperti ini ya, kalau versi HP-nya. Oke, kita coba ambil absen lagi ya, absen masuk, hadir, kemudian aktifkan lokasi. Nah, di sini ada permintaan langsung aktifkan lokasi, kita allow aja, kemudian submit. Oke, sukses. Kita coba lihat dari akun adminnya, apakah sudah masuk. Nah, ini ya, sudah masuk ya. Nah, seperti itu ya, sangat gampang bukan? Oke. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari saudari Cynthia. Jika ada pertanyaannya gini, misalnya jika kita ada perubahan data gitu ya pada Google Sheet ini, apakah otomatis akan langsung terkoneksi ke sini? Ya, pertanyaannya begitu ya. Apakah jika kita melakukan perubahan data di sini di Google Sheet, apakah terkoneksi ke sini? Tidak ya. Dia tidak otomatis akan berubah ke sini. Kita perlu lakukan update lagi di sini. Kita ambil yang Google Sheet ini atau kita ambil yang import. Nah, kita pilih ini lagi ya. Jika ada penambahan kolom. Jadi alternatifnya biar tidak rumit, jika ada penambahan data, penambahan kolom atau ada yang dihapus, Bapak Ibu langsung ubahnya di bagian data ini saja ya. Misal jika ingin menambahkan kolom, kita klik yang ini, tambah kolom. Ya. Jika ingin menambahkan baris, berarti kita ambil yang ini, new row. Nah, seperti itu aja ya. Dan jika ingin menambahkan tabel, seperti ini ya, menu ini. Yang tabel menu ini kan nggak ada di sini ya. Kita akan bikinnya di sini. Kita akan bikin langsung di Glide Apps-nya. Jadi bisa di sini kita ambil tambah kemudian blank tabel untuk nambah tabel. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita melakukan koneksi data atau mengimpor data dari Google Sheet ke Glide Apps-nya? Nah, itu ya pertanyaannya tadi. Jadi jawabannya yang perlu diperhatikan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu Bapak Ibu pastikan ubah dulu di sini ya nama-nama tabelnya, sesuaikan di bagian sheet ini ya, agar nanti mempermudah kita dalam melakukan penyetingan di sini. Jadi pastikan dulu nama-namanya sudah dibikin di sini ya, mau tabelnya karyawan, absen, status. Jika ingin menambah sheet, caranya klik di sini aja, tambahkan tabel. Nah, tinggal untuk ganti nama tinggal klik 2 kali ya. Misalnya tabel baru atau rekap gaji misalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita beri judul nama filenya ya. Ini kalau kita nggak kasih judul itu namanya untitled ya. Jadi cara mengganti namanya klik 2 kali saja, kemudian tinggal ketikkan nama filenya. Dan yang paling penting itu
yang saya sebutkan tadi, akun Gmail yang kita gunakan di Google Sheet itu harus sama dengan akun yang kita gunakan untuk mendaftar di Glide Apps-nya, ya, agar bisa terkoneksi dia. Karena kalau berbeda akun Gmail-nya, maka dia nggak akan bisa koneksi antara satu dengan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Jadi tugas untuk hari ini, Bapak Ibu silahkan buat aplikasi ya absen online ini. Silahkan bikin aplikasi absen online ini, terserah namanya apa gitu ya. Karyawannya siapa terserah, boleh keluarganya, kawan-kawannya atau gimana gitu ya. Dan yang paling penting itu di untuk karyawannya ya, untuk karyawannya saya mau tambahkan email saya ini ya, fandiseptian2@gmail.com di data karyawannya ya. Untuk emailnya tolong ditambahkan email fandiseptian2@gmail.com ini di data karyawan agar saya bisa mencek dan mengakses aplikasi yang sudah Bapak Ibu bikin. Nah, jadi nanti yang akan di-share ke saya atau di grup boleh juga itu link yang ini ya, link yang seperti ini. Tiap-tiap orang itu akan berbeda linknya ya. Tinggal copy ini, kemudian silakan share linknya ke saya, boleh japri atau di grup ya. Tidak perlu harus apa ya, tidak wajib harus bagus atau gimana ya. Yang penting Bapak Ibu sudah mencoba ya. Yang penting Bapak Ibu sudah mencoba dan sudah sampai pada tahap publish ini ya. Jika ada kendala nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja untuk video singkatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.